minta dihukum seberat-beratnya untuk para pelaku ini yang sudah begitu sadis memperlakukan adik saya. Kak, selama ini setahu Kak, Melia Sari, 30 tahun, kakak dari almarhum Dwi Putri, akhirnya tiba di Batam pada Sabtu 6 Desember siang. Kedatangan Melia ini bukan untuk bekerja, melainkan untuk mencari keadilan untuk adiknya yang tewas secara sadis. Dengan mengenakan baju berwarna merah, jilbab coklat motif, mata Melia sembab dan suaranya terbata-bata. Sesekali air mata juga membasahi pipinya, namun ia tetap berusaha untuk tegar. Didampingi kuasa hukum Putri Maya, perempuan wanita asal Lampung ini melangkah dengan tekad bulat meski tubuhnya tampak lelah setelah perjalanan jauh dari kampung halaman. Melia mengungkap bahwa Dwi Putri bukan hanya sekedar adik baginya, melainkan tulang punggung bagi keluarga. Ia mengungkap sang adik sebagai sosok yang selalu berusaha keras demi membantu tambahan nafkah keluarga. Melia bercerita soal kondisi ekonomi keluarga mereka yang serba pas-pasan. Orang tua mereka hanyalah berkebun di tanah orang lain, bekerja sebagai buruh harian dengan upah seadanya. Keluarga bahkan tak memiliki tanah sendiri, mereka menggantungkan hidup dari hasil kerja keras anak-anaknya. Di tengah keterbatasan itulah Dwi Putri memilih merantau ke Batam, bukan untuk hidup mewah tetapi untuk membantu keluarga di kampung. Setiap kiriman uang dari Dwi Putri menjadi harapan besar bagi keluarganya, dan ini bukan pertama kalinya Dwi Putri bekerja di Batam. Melia bercerita bahwa adiknya dulu pernah menyusulnya bekerja di kota industri tersebut. Ketika kontrak habis, ia sempat pulang ke kampung sebentar, lalu kembali lagi ke Batam untuk mencari pekerjaan. Ia bekerja di berbagai perusahaan dan selalu berusaha mencari yang terbaik. Melia mengungkapkan bahwa Dwi Putri sempat berkomunikasi dengan sang ibu seminggu sebelum tragedi terjadi. Saat itu Dwi Putri mengabarkan bahwa ia sedang mencari pekerjaan untuk mengumpulkan uang ongkos untuk pulang kampung. Dwi Putri bahkan bercerita kepada ibunya bahwa ia bekerja part-time dan freelance untuk mengumpulkan uang. Tidak ada keluhan, tidak ada tanda-tanda bahaya, dan ia hanya seorang anak muda yang berusaha bekerja keras untuk bisa kembali pulang ke kampungnya. Namun ternyata pulang yang tunggu-tunggu justru dalam kondisi yang tak pernah terbayangkan, yaitu sebagai jenazah yang tewas mengenaskan. Sejak mendengar kabar kematian dari Dwi Putri, keluarga di Lampung bagaikan kehilangan arah. Ibu Mina yang sudah tua dan tak bisa lagi jauh-jauh hanya bisa menangis panjang hari. Ia kehilangan tulang punggung keluarga, dan bukan hanya berarti kehilangan anak atau saudara, tetapi juga kehilangan harapan ekonomi keluarga. Kini keluarga menghadapi kenyataan pahit tanpa kehadiran Dwi Putri, dan dengan suara yang tegas meski air mata terus mengalir, Melia menyampaikan tuntutannya untuk para pelaku yang telah memperlakukan adiknya secara sadis. Melia mengaku datang ke Batam untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan untuk sang adik dan juga keluarganya. Ia tidak ingin kematian adiknya menjadi sia-sia dan menyatakan ingin dunia tahu bahwa Dwi Putri adalah korban kejahatan. Kakak dari almarhum minta dihukum seberat-beratnya untuk para pelaku ini yang sudah begitu sadis memperlakukan adik saya. Kak, selama ini setahu keluarga ini Meli di Batamnya, Kak, korbannya di Batam kerjanya apa? Kebetulan saya memang pernah bersama adik saya di Batam ini. Dia menyusul saya kerja. Pertama dia kerja di PT Satnusa, pokoknya di PT, di pabrik. Dia berpindah-pindah di perusahaan. Setelah itu kontrak habis dan sempat pulang juga ke kampung. Setelah itu dia berangkat lagi sendiri. Di situ dia kerja lagi di PT sendiri ya. Dikerja di PT dan setelah 6 bulan terakhir ini dia berhenti dari perusahaan itu dan dia bekerja mencari pekerjaan untuk pulang kampung. Gitu. Kejadian terakhir ini ada nggak dikasih tahu keluarga bahwa dia lamar kerja lagi? Dia cerita sama ibu saya dia memang kerja, ada juga dia mungkin kerja seperti
part time gitu, ya freelance gitu, ya. Ada komunikasi terakhir dengan korban? Komunikasi terakhir itu dengan ibu saya 1 minggu sebelumnya dia mengabarkan kalau saya mau cari pekerjaan untuk mencari uang ongkos untuk pulang kampung gitu. Iya. Keluhan itu udah ada disampaikan sebelumnya? Belum, tidak ada keluhan sih, cuman dia memang berusaha untuk mencari pekerjaan, Pak. Iya. Ya, jadi saya sampaikan juga. Pakai ujung sapu lidi, kan keras tuh ujung sapu lidi, kemudian ditunjang, tangan diborgol, mulutnya dilakban, kemudian disemprotkan pakai air selang, ditidurkan mereka di tempat mesin cuci itu, semprotin kayak orang nyiram tanaman itu. Setelah sebelumnya meminta Kapolda Kepulauan Riau mengambil alih kasus kematian Dwi Putri Apriliani, calon ladies companion di Batam, kini tim kuasa hukum Hotman Paris kembali mendampingi keluarga korban melihat langsung rekaman CCTV penganiayaan dari penyidik di Polsek Batu Ampar Batam. Perwakilan kuasa hukum keluarga yakni Putri Maya Rumanti bersama kakak kandung korban Melia Sari 30 tahun diketahui sudah tiba di Batam pada Sabtu 6 Desember. Dari video penyiksaan yang telah ditonton pada Minggu 7 Desember, Putri mengungkap bahwa rekaman memperlihatkan rangkaian kekerasan yang terjadi sejak Selasa 25 November hingga Kamis 27 November dengan puncaknya pada siang hari. Diungkap Putri, penyiksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban sangatlah brutal. Korban ditunjang, ditarik masuk ke kamar, dan dijambak. Tak hanya itu, saat momen di area mesin cuci, kondisi korban terlihat kian memburuk. Korban diikat tangannya, mulut ditutup, dan wajahnya dipenuhi luka lebam dengan area mata yang sudah membengkak. Kemudian Dwi Putri kembali mendapat penyiksaan menggunakan air selang dalam waktu kurang lebih 2 jam dari para pelaku. Saat itu korban berada dalam kondisi tanpa busana dan terlihat hanya mengenakan popok. Meskipun kondisi sudah lemah, ia dipaksa bangun oleh para pelaku, lalu lanjut dipukuli berulang kali. Meskipun tidak semua kejadian terekam oleh kamera CCTV, namun Putri Maya menegaskan bahwa penyiksaan yang terekam sangatlah jelas menggambarkan kekerasan brutal yang diterima oleh korban. Adapun dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka pembunuh Dwi Putri, wanita asal Lampung di Batam. Mereka adalah Wilson Lukman 28 tahun, Anik alias Melika atau Mami 36 tahun, kemudian ada Putri Angelina alias Papi Tama 23 tahun, dan Salmiati alias Papi Charles 25 tahun. Maksud dan tujuan kedatangan kita ke Batam? Iya, kan kemarin kami sudah melakukan konferensi pers dengan Pak Hotman Paris. Jadi memang tujuan datang ke sini adalah yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa kami sudah diberikan kuasa penuh dari keluarga almarhum Dwi. Kemudian yang kedua, kami berkoordinasi apa saja yang bisa kami penuhi, kelengkapan bukti-bukti yang dikira sudah mencukupi atau belum, kita akan bantu. Kemudian tentunya kami akan menjamin kepastian keadilan untuk keluarga almarhum juga. Fokus untuk prosesnya nanti seperti apa? Apa aja yang? Hari ini kan kita bertiba nih ya, insya Allah nanti langsung ke Polsek. Mungkin kami akan bertanya apakah cukup, pemeriksaan yang kurang tuh apa. Kemudian kami memang mau ambil barang-barangnya almarhum ya, gitu. Karena kan keluarga juga belum tahu tempatnya di mana. Dan kita mau bertemu sama pacarnya si Dwi ya. Dan ada beberapa hal yang memang kita minta bantu juga sama kepolisian karena ada sesuatu yang janggal menurut pihak keluarga, dan karena si Dwi juga selama ini tidak pernah memberikan informasi di mana dia tinggal gitu ya, gitu. Dan yang tahu itu hanya pacarnya, dan ini yang kita sedang gali lagi gitu, apakah ada keterlibatan. Ini di dalam lingkaran itu apa di luar? Kita tidak tahu, belum tahu gitu. Karena kalau kita kan hanya berpikir Meli di Dwi di sini ada teman, ada pacarnya, tentunya harusnya pacarnya mengetahui lah segala sesuatu kegiatan dia gitu. Karena sehari-harinya sama pacarnya. Pak Kapolsek juga Pak Kanit untuk melihat CCTV karena saya kan mau tahu, sangat tahu gitu seperti apa sih penganiayaannya terjadi gitu. Apakah hanya cerita-cerita saja, tapi ternyata memang benar adanya penganiayaan itu terjadi sejak hari Senin kan dia masuk ya, dia Senin, Selasa, terus Rabu ya, mulai Rabu ya, Kamis
udah nggak ada. Puncaknya tuh di hari Kamis. Jadi dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Dia kan Senin ke sana tuh ya. Selasa, Rabu, Kamis, puncaknya tuh di Kamis itu dia tuh pokoknya saya lihat tadi itu ada pemukulan pakai ujung sapu lidi, kan keras tuh ujung sapu lidi. Kemudian ditunjang, tangan diborgol, mulutnya dilakban, kemudian disemprotkan pakai air selang, ditidurkan mereka di tempat mesin cuci itu. Semprotin kayak orang nyiram tanaman itulah, disemprotin lagi ke hidungnya. Dia sudah lemas sih, saya lihat tadi itu dia udah lemas. Jadi dibangunkan duduk sama mereka itu, terus sambil dipukul lagi di depan mesin cuci itu saya lihat tadi. Terus ya intinya dia sudah nggak berdaya lah, itu yang saya lihat. Tapi ini dari hari pertama sampai hari ketiga tuh terkam semua ya di dalam. Ya, puncaknya ada dari yang kamar yang dia di dalam kamar dikurung, tapi kan nggak masuk dalam kamar tuh CCTV-nya. Cuman kejadian yang dia mulai disiksa itu ada, yang dia di dalam ruangan, aduh apa sih yang dia pura-puranya kayak gitu tadi itu udah mulai ada. Udah ada rekayasa itu tadi. Iya, video rekayasa itu. Kemudian yang puncaknya itu tadi saya lihat dia diterjang sama mereka, beriring lah mereka tuh ramai. Tapi ada saksi yang melihat itu, cewek-cewek di situ, ART melihat, kemudian ya para pelaku itu juga ada beberapa orang itu. Yang intinya yang paling saya lihat adalah penganiayaan terakhir itu yang mereka lakukan, yaitu tangan diikat, dia ditelanjangin, sudah ditelanjangin, payudaranya dikasih lakban, mulut dilakban, tangan diborgol ke belakang ya, kalau nggak salah ke belakang tadi itu, kakinya diikat, ditelanjangin bulat pokoknya, pakai pampers, dipakaikan pampers sama mereka, selang itu dipukulin, kalau nggak salah agak dililit gitulah ya tadi, ditarik lagi sama mereka, sambil siram, ditidurin, disiram lagi, dia duduk siram lagi sama mereka gitu. Intinya kurang lebih 2 jam itu saya lihat jaraknya. Itu kejadian sekitar di jam 1. Malika ini ya, A alias Malika ini melaporkan kepada si W kalau si korban ini seolah-olah melakukan perlawanan atau mencekik si A ini, si Malika. Jadi seolah-olah direkayasa, tujuannya supaya W ini kan cinta banget nih katanya sama si Malika ini. Si W ini cinta banget, jadi si W ini memuncak. Itulah menurut keterangan, tapi kan saya juga belum tahu secara pasti ya, mau alibi mereka kan bisa aja. Cuman saya nggak meyakini hanya itu ya, ini menurut saya pasti ada tujuan lain lah. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.